Ibu. Saya ingin tahu terkait kondisi terkini anak saya, Mas. Oke, baik. Di sini untuk pasien Ibu Rani itu sering memiliki kesakitan di area kepala Ibu. Iya, itu bagaimana ya, Mas? Saya khawatir terkait kondisi anak saya. Baik Ibu, kami paham dengan apa yang kekhawatiran Ibu rasakan. Memang betul bahwa gejala nyeri yang dirasakan oleh pasien Rani itu memang merupakan salah satu tanda dari cedera kepala seperti itu Ibu. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, silakan Ibu bisa menonton video edukasi terlebih dahulu ya Bu yang telah kami sediakan. Apakah Anda mengetahui apa itu cedera kepala? Atau sekarang sedang mengalaminya? Atau pernah mengalami cedera kepala? Cedera kepala merupakan suatu kondisi kerusakan pada kepala kita, di mana hal itu terjadi karena adanya benturan atau pukulan oleh benda yang keras, sehingga akan menyebabkan seseorang mengalami pusing, linglung, bahkan kehilangan kesadarannya. Nah, namun di sini perlu digarisbawahi bahwa cedera kepala ini bukan akibat penyakit bawaan atau turunan ya. Penyebab cedera kepala. Yang pertama, jatuh dari ketinggian. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, cedera saat berolahraga. Yang kelima, penggunaan alat peledak atau kebisingan tanpa penggunaan pelindung kepala. Yang keenam, guncangan pada bayi yang dapat menyebabkan cedera otak traumatis sehingga menyebabkan perdarahan atau pembengkakan pada otak. Tanda gejala pada pasien cedera kepala bergantung pada tingkat keparahannya. Secara umum, tanda gejala pada pasien cedera kepala meliputi nyeri kepala, muntah proyektil, kebingungan, cemas, pusing, mual, memar, atau bahkan keluar cairan pada hidung atau telinga. Berdasarkan fase keparahannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, cedera kepala ringan, ditandai dengan skor DCS atau tingkat kesadaran 13-15 yang ditandai dengan penurunan kesadaran kurang dari 30 menit dan juga pusing ringan. Yang kedua, cedera kepala sedang, ditandai dengan skor DCS atau tingkat kesadaran 9-12 ditandai dengan disorientasi, amnesia, sakit kepala, dan juga vertigo. Yang ketiga, cedera kepala berat, ditandai dengan skor DCS 3-8 yang ditandai dengan penurunan kesadaran lebih dari 24 jam, kejang, pembengkakan otak, dan juga hiperemesis atau mual muntah yang sangat parah dan terjadi secara terus-menerus. Penata laksanaan pada pasien cedera kepala. Yang pertama, farmakologis. Untuk penata laksanaan farmakologis ada 4 penata laksanaan. Yang pertama ada analgesik atau obat pereda nyeri. Jadi obat ini diberikan untuk menurunkan rasa sakit pada kepala pasien agar pasien bisa lebih tenang dan beristirahat dengan baik. Contohnya itu ada paracetamol dan ibuprofen. Lalu yang kedua ada antibiotik atau obat untuk mencegah infeksi. Jadi obat ini diberikan pada pasien yang memiliki luka terbuka atau memiliki resiko infeksi akibat trauma pada kepala. Lalu untuk contohnya sendiri ada amoxicillin. Kedua obat ini biasanya membutuhkan resep dokter, sehingga untuk dosisnya juga disesuaikan pada kebutuhan pasien. Lalu yang ketiga ada cairan ringan lantar. Jadi cairan ini untuk resusitasi pasien. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan pasien apabila pasien kehilangan banyak cairan ataupun darah. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada transfusi darah dilakukan apabila kadar Hb pada pasien itu menurun. Yang kedua yaitu terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi terdiri dari 4 cara. Yang pertama yaitu meninggikan posisi kepala pasien 15-30 derajat untuk menurunkan tekanan yang ada di dalam kepala pasien. Kemudian yang kedua yaitu memastikan pasien telah mendapatkan oksigenasi yang maksimal, dan apabila pasien dalam keadaan yang tidak sadar atau koma dapat dipasang endotrakeal atau tabung fleksibel yang dimasukkan ke dalam saluran trakea atau saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu meminimalkan gerakan pada leher. Hal ini ditujukan untuk mencegah cedera tulang belakang. Kemudian yang keempat yaitu memberikan rangsang suara untuk meningkatkan kesadaran pasien dan untuk mencegah kecacatan. Pertolongan pertama mengikuti 3 prinsip. Yang pertama ada airway. Airway bisa dilakukan dengan periksa jalan nafas apakah sudah baik.
dibersihkan dengan alat atau biasa disebut dengan suction. Jika pasien mengalami kesadaran yang rendah atau dengan skor kurang dari 7 dapat diberikan alat bantu pernafasan. Lalu yang kedua ada breathing. Jika pasien mengalami sesak, bisa diberikan oksigen bila perlu. Lalu yang ketiga ada circulation. Bisa dilakukan pemeriksaan tekanan darah, dilakukan pemberian pasang infus, serta dilakukan transfusi darah bila perlu. Setelah pasien sudah dalam kondisi yang stabil, bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan, ronsen, serta observasi selama 1 kali 24 jam. Pencegahan terjadinya cedera kepala. Yang pertama, rutin cek kendaraan. Periksa kendaraan Anda secara berkala agar tetap aman dan tidak mogok di jalan. Yang kedua, jaga kecepatan. Jangan terburu-buru saat berkendara dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Yang ketiga, selalu gunakan alat pelindung diri. Jika Anda menggunakan motor, maka kenakanlah helm. Jika Anda menggunakan mobil, maka kenakanlah sabuk pengaman agar kita tercegah dari cedera. Yang keempat, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Saat kita menggunakan ponsel saat berkendara, maka meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Namun, jika penting, kita bisa berhenti di pinggir jalan terlebih dahulu. Yang kelima, selalu jaga jarak aman. Selalu jaga jarak aman terhadap kendaraan yang ada di depan kita agar menghindari